Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan. Pagi ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Tema menyusun dan menyunting teks cerita sejarah. Tujuan pembelajaran kita hari ini, saya harap kalian mampu menyusun teks cerita sejarah berdasarkan langkah-langkah yang benar. Kemudian, langkah-langkah menyusun teks cerita sejarah. Pertama, menentukan topik. Nah, ini ketika kita menyusun suatu teks cerita atau teks apa saja, yang paling pertama kita tentukan adalah topiknya. Karena topik ini adalah inti pembahasan yang kita ingin bahas di dalamnya. Ketika seorang pengarang tidak mampu menentukan topik, maka ketika nanti ada di tengah-tengah apa yang dia ingin tulis, dia sebenarnya juga tidak mengerti apa yang dia ingin tulis. Makanya ketika ingin menulis sesuatu, maka yang paling pertama dipikirkan adalah menentukan topiknya. Topiknya seperti apa yang kita ingin bahas. Kemudian yang kedua, menentukan pusat pengisahan, atau orang-orang juga sering atau saya sering menggunakan istilah ini. Saya senang menggunakan istilah ini dengan sudut pandang pengarang. Nah, sudut pandang pengarang ini, seorang pencerita, dia sering menempatkan dirinya seolah-olah dia ada dalam cerita itu. Misalnya sudut pandang pengarang orang pertama. Jadi dia menempatkan dirinya sebagai tokoh utama atau tokoh sentral dalam penceritaannya dia. Misalnya saya. Kemudian yang ketiga, menentukan penokohan. Nah, penokohan ini adalah bagaimana seorang penulis dia menempatkan tokoh-tokoh itu, baik secara langsung ataupun tidak secara langsung, menggambarkan wataknya. Jadi menentukan penokohan ini, seorang pengarang mempunyai dua metode. Pertama, metode analitik, yaitu seorang pengarang dia memperkenalkan tokoh-tokohnya secara langsung, menggambarkan wataknya. Misalnya wataknya keras tokoh ini, lemah lembut, penyayang, dan sebagainya. Sedangkan metode dramatik adalah dia menggambarkan tokoh itu secara tidak langsung, tetapi kita bisa melihat di dialog-dialognya. Nah, jadi di dialog-dialognya itulah kita bisa melihat bahwa karakter tokoh ini seperti itu. Jadi dia tidak menggambarkan secara langsung, namun ketika kita meneliti satu persatu atau membaca dari awal teks itu sampai akhir, atau membaca berulang-ulang, kita mampu menemukan watak-watak tokoh itu di dalam dialognya ataupun di dalam cerita itu. Tetapi ketika kita tidak membaca secara menyeluruh, sulit untuk menentukan watak tokohnya itu seperti apa. Kemudian yang keempat, menentukan latar atau setting. Nah, latar atau setting ini bisa saja menjadi kata kunci bagusnya penceritaan itu.
latar ini, contohnya ya, saya kasih contoh, bisa suasana, bisa waktu, dan tempat. Seorang pengarang yang baik, dia mampu menentukan latar atau tempatnya dengan begitu baik. Walaupun dia secara tidak langsung mengatakan bahwa tempatnya di seperti ini, misalnya siang, malam, ataupun pagi, tetapi secara tidak langsung orang membacanya, kemungkinan besar kejadiannya seperti ini, misalnya senja itu sebentar lagi akan hilang, ini pasti kejadiannya, ini pasti sore. Jadi seperti itulah pengarang dalam menggambarkan atau menempatkan latar itu sedemikian penting. Jadi latar ini adalah bisa saja menjadi kata kunci dalam penceritaan itu. Kemudian penyajian alurnya. Jadi seorang pengarang dalam menyajikan alur, dia pun harus menentukan kapan dia mengawali cerita itu, kapan dia memunculkan konflik, kapan dia menanjakkan konflik, dan kapan dia menaikkan ataupun istilahnya titik klimaksnya suatu konflik itu, dan bagaimana cara menyelesaikan. Nah, ini yang paling penting dalam menyajikan suatu alur. Kalau alurnya misalnya datar-datar saja tanpa ada konflik di dalamnya, ya kehidupan itu seolah-olah yang dia ceritakan ada dalam satu kondisi yang bahaya terus. Barangkali itu adalah dunianya malaikat yang dia bahas. Tetapi kan kita ada dalam situasi di mana manusia itu ada dalam atau diperhadapkan beberapa masalah dalam hidupnya dia. Karena manusia dimanapun dia, ketika dia masih hidup, dia pasti menghadapi masalah, baik masalahnya itu besar ataupun kecil. Itu. Kemudian langkah-langkah menyunting teks cerita sejarah. Pertama, membaca secara menyeluruh naskah cerita sejarah. Jadi, membaca secara menyeluruh naskah cerita sejarah tersebut. Kalau tidak, maka penyuntingan itu dangkal, dalam artian menyunting pada hakikatnya kan memperbaiki, tetapi seolah-olah dia tidak memperbaiki ketika tidak membaca naskah itu secara menyeluruh. Jadi menyunting itu jangan diartikan sebagai memperbaiki begitu saja, tetapi menyunting itu adalah memperbaiki letak kesalahan teks-teks cerita itu, atau karena ini adalah cerita sejarah, ya teks cerita sejarah apalagi ini adalah teks cerita sejarah rentan dengan situasi fakta atau kenyataan. Kalau tidak misalnya diperbaiki, bisa saja menimbulkan multitafsir, penafsiran berbeda-beda. Kemudian yang kedua, mencermati kesalahan penggunaan ejaan. Jadi, seorang penyunting atau ketika kita mau menyunting, atau misalnya kalau di dalam koran itu ada istilahnya editor ya. Nah, jadi mengedit letak-letak kesalahan berita yang ditulis oleh siapapun. Nah, sama artinya kita ini. Ketika menyunting suatu naskah atau teks, maka yang paling pertama kita lihat adalah ejaannya. Apakah ejaannya itu benar?
Kalau ejaannya saja salah, bagaimana dengan isinya? Kemudian selanjutnya kesalahan penulis. Nah, kesalahan penulis itu bisa saja mengisahkan sesuatu itu tanpa ada dasar, tanpa ada fakta yang diindrai. Dia hanya berkutat pada imajinasinya saja. Nah, sedangkan ini teks cerita sejarah ini adalah fakta-fakta yang ada di lapangan, kemudian dibenturkan dengan imajinasi kita. Jadi benar-benar kenyataan, walaupun ada bumbu-bumbu imajinasi di dalamnya, tetapi itu kan masih ada menyangkut isi atau cerita sejarah yang diceritakan. Kemudian tanda baca. Nah, tanda baca ini juga sangat penting ketika kita ingin menyunting, melihat tanda bacanya apakah dia sudah benar, tanda bacanya, meletakkan tanda baca itu dalam naskah itu. Kalaupun salah, nah itulah tugasnya seorang penyunting, itulah tugasnya kita menyunting, oh ini yang harus diperbaiki. Yang ketiga, memperbaiki kesalahan yang ditemukan dalam naskah teks cerita sejarah yang dibaca. Seorang pembaca yang baik, seorang penyunting yang baik, maka dia mampu memperbaiki kesalahan atau mampu menemukan kesalahan-kesalahan, lalu dia memperbaikinya. Nah, kuncinya juga adalah membaca. Bagaimana kita bisa memperbaiki segala sesuatu itu ketika kita tidak membaca naskah itu secara menyeluruh. Lagi-lagi ini menentukan baik dan buruknya penyuntingan itu adalah bagaimana kita membaca itu secara teliti dari awal naskah itu sampai terakhir. Jadi baik menyusun ataupun menyunting suatu teks cerita sejarah, kedua-duanya itu sangat penting. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita. Mudah-mudahan bermanfaat dan saya harap kalian menonton video pembelajaran ini mulai dari awal sampai terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.